Alright, selamat pagi teman-teman ya kan, salam sejahtera. Kembali lagi di Bagaimana Mengerti Channel. Buat kalian yang um, belum join Telegram ya kan, nanti link ada di deskripsi ya kan. Buat kalian juga yang mau lihat TikTok yang gue buat, ya nanti di Telegram itu ada linknya gitu ya kan. Nah, hari ini kita akan bahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang XRP ya. Sebelumnya gue jelasin dulu nih ya tentang XRP ini guys ya. Jadi XRP ini itu masih dalam proses persidangan ya kan. Kalian tahu lah persidangan ya kan. Nah, menurut gua ya persidangannya ketat ya guys ya, karena melawan karena ininya ya, websitenya resmi dia, karena melawan pemerintah ya kan, SEC ya kan. Menurut gua kalaupun dia menang nggak akan aman hidupnya ya kan. Ya, sebenarnya bukan nggak akan aman sih, aman aja, tapi kalaupun dia kalah paling cuma disuruh denda ya guys ya. Nah, gue juga dengar kalau XRP ini kalau kalah dia mau pindah gitu kan, nggak ke Amerika lah, nggak di Amerika lagi. Nah, itu sebenarnya satu hal yang bagus gitu menurut gue, dengan pindah daripada cari masalah ya kan. Pindah aja ya kan, pindah aja ya kan. Nanti pemerintah juga akan rugi sendiri kalau misalnya tiba-tiba ini menjadi jaya ya kan. Dia akan menjadi terbang dan nama Amerika nggak dibawa gitu kan. Ini token mana, bukan token negara dia lagi udah ya kan. Pindah kan, nggak ada namanya bawa-bawa lagi nama US ya kan, nggak ada lagi. Nah, ditambah lagi dia itu sekarang lagi bikin NFT ya kan. Ya, NFT sekarang lagi booming-boomingnya ya kan, nggak BNB, nggak ini, semua bikin NFT. Building a more sustainable, scalable, and accessible future for NFT with XRPL. Nah, dia ditambah lagi mau bikin NFT ya kan. Menurut gua sih masa depan XRP itu cerah ya kan, cuman gara-gara SEC ini aja ya kan yang cari masalah menurut gua. Kenapa nggak dari dulu ya kan persidangannya? Kenapa pas sudah proyeknya sudah terlihat ya kan, pemerintah pada takut? Menurut gue itu dia akan menyaingi stabilitas mata uang negaranya sendiri menurut gue. Makanya SEC membuat persidangan tersebut ya kan. Menurut gua ya itu karena dia takut. Tapi selama perjalanan persidangan kalian bisa lihat SEC itu nggak jelas pertanyaannya ya kan, yang benar-benar bisa dikalahkan telak oleh Ripple ya kan, selama persidangan waktu kemarin berlangsung. Cuman uh, kemarin itu juga SEC dapat persetujuan hakim kalau dia diperbolehkan untuk melihat transaksi luar negeri Ripple ya. Dan menurut gue itu suatu hal yang sebenarnya privacy gitu kan. Sebenarnya privacy, kenapa? Ya kalian lihat lah ya kan, kalau misalnya transaksi luar yang gede yang membantu proyeknya dia, kalau dia lihat ya kan, nanti dia bisa cari masalah ya kan. Si SEC ini kan berkompromi dengan orang yang membantu proyeknya atau yang lain sebagainya. Nah, itu di luar dugaan gue sih sebenarnya. Maksudnya bisa saja terjadi gitu. Cuman kan kan dunia jahat ya kan. Itu yang dampak terburuknya menurut gue. Kalau misalkan transaksi luarnya ya kan. Terus XEC juga bikin sayembara nggak jelas ya kan, untuk menjatuhkan Ripple ini ya kan. Sayembara bagi orang yang melihat kesalahan Ripple ya kan, dia akan mendapatkan sejumlah uang ya kan. Dan menurut gue itu sayembara yang jelas. Menurut gue mendingan lu nabung di Ripple ya kan. Ya kan, sebenarnya ada koin-koin yang lain yang sebenarnya mesti kalian lihat selain Ripple ini ya kan. Kalau ini masih bermasalah, kita cari koin yang lain dulu. Kalau sudah selesai permasalahannya, baru kita tabung di sini. Jangan pas lagi masalah kita tabung di sini. Kalau kalah, buyar, ya kan? Sebenarnya memang bagus kayak gini, token ini bagus, token ini memang cerah, cuman lagi ada masalah ya kan. Sebaiknya cari token yang lain, tapi itulah ya kan, gue juga nggak tahu, justru
masalah kayak event gitu. Masalah masalah jadi kayak event, masalahnya itu diperbesar, yang ada didengar semuanya, yang ada menguntungkan buat triple, investor pada masuk, ya kan, itu bagus banget sih. Jadi masalah itu membuat keuntungan bagi XRP, ya kan, investor pada masuk, ya kan. Orang-orang Indonesia apa sih nggak pernah tuh melupakan XRP, nggak pernah tuh melupakan Ripple, pasti omong-omongnya XRP, ya kan, XRP, Doge dan lain sebagainya. Sebenarnya itu menjadi keuntungan buat Ripple ini, investor bertambah, ya kan, proyeknya akan semakin cepat berkembang. Kalau misalkan dia nanti juga kalah, ya kan, kalau kalah ya udah, dia akan pindah aja, pindah 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 negara, nggak pindah tempat gitu. Kita tutup dulu pintunya, pindah tempat, ya kan, tinggal pindah tempat aja, ya kan, nggak perlu susah-susah mikirin, ya kan, kayak gituan mah, ya kan. Yang penting proyeknya jalan, investor banyak, makin jaya, ya kan. Ripple ini nggak itu kok, dia tuh sistemnya sistem apa sih, ya udah cari solusi gitu, ya udah. Kalau di sini ya udah, ini bagus, ya kan, menurut gue itu bagus, ya kan. Dia udah ada berita kalau misalnya dia mau pindah gitu kan. Gue udah dengar dia tuh mau pindah kalau misalkan dia kalah, ya kan. Paling suruh bayar doang kalau kalah menurut gue, dan pindah udah, ya kan. Kalau menang menurut gue bakal diganggu sih sebenarnya, ya bakal diganggu, ya kan. Apalagi developnya pasti akan terganggu, ya kan, akan diganggu sama pemerintah ini, ya kan, karena dia tuh pemerintahnya juga menurut gua takut gitu kan, mata uangnya tersaingi, nggak tahu lah atau bagaimana, ya kan. Jadi kalau kalian baru mau masuk Ripple, ya saran gue kalian lihat dulu, ya kan, lihat dulu apa namanya, apakah nanti akan benar, ya kan. Ya semua tetap di tangan Anda gitu kan, di tangan teman-teman semua. Kalau kalian mau masuk ya udah masuk lah, ya kan. Saran gue sih lihat-lihat berita dulu, ya kan, gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang grafiknya, ya kan. Ini grafiknya XRP, ya kan. Dia mau bikin head and shoulder ini, kalian bisa lihat sendiri, benar-benar dia itu mantul di area MA20 nya. Moga-moga kelihatan nih birunya nih, ya kelihatan lah ya, benar-benar mantul di MA20 nya. Dan ini MACD nya nggak jelas, hilang, kita tambahin lagi kan MACD nya. Kalau yang gue lihat ini dia itu udah mau sistem terbang, guys, udah mau terbang guys, ya, ancang-ancang untuk terbang, dan target profit pertama itu berada di area sini, ya kan, kedua di sini, ya kan. Ya kalau dia udah nembus ini udah lah, lu orang aman gitu, menurut gua aman dah, percaya deh, pasti terbang deh, ya kan, kalau udah nembus itu, ya kan. Nih sininya kita perbesar, kita lihat ya, di sini 4 jam ini dia udah memang udah terbang, tapi 12 jam belum, ya. 12 jam ini masih dalam proses golden cross kalau kalian lihat, dan ini RSI-nya masih dalam proses untuk up gitu. Jadi ini sangat bagus loh untuk masuk, ya kan, ya kan. Kalian nanti tinggal tunggu, ya kan, kalau misalkan dia benar-benar lewat di sini udah deh pasti naik deh. Tambah lagi BTC sekarang tuh, coba kita lihat BTC sekarang udah naik, ya kan. Gue udah bilang, ya kan, dia cuman koreksi sementara, ternyata dia di 36.000 guys, nggak di 35.000, ya. Di 36.000 udah mantap ya guys, ya. Ini sekarang 39.000, kalau nembus ke area 40.000 udah, lu orang gak usah mikir lagi, ya kan, gak usah mikir lagi. Ini berarti udah potensi untuk up and up, ya. Potensi pertamanya aja, ya kan, ini aja udah tembus resisten awal, itu udah potensi pertama. Potensi keduanya dia mesti apa, balik ke support, ya kan. Gue udah bikin di sini, ya kan, dan ini benar, ya. Ini gue udah bikin, nah ini benar nih, nah, ya kan, di sini. Nah, kalian bisa lihat di video sebelumnya gue udah bikin kayak gini grafiknya, dan ini benar, ya kan, benar nih, ya kan, benar.
Jadi sukses ya kan, sukses. Nah, tinggal lihat nih ya. Ini kalau kalian lihat ini ya, support merah gue udah nembus, Bu. Ya, udah nembus. Tinggal area sini aja nembus atau enggak, ya kan? Area sini ini area di mana MA50 ya, MA50 berjalan, dan area di sini juga area penentuan dia benar-benar terbang, bukan hanya main-main dan bercanda gitu. Ya kan? Takutnya itu cuman trap, ya kan? Nah, ini kalian bisa lihat kalau misalnya dia udah di sini, udah deh fix aman kaliannya. Ini kan 39.000. Sebenarnya 40.000 ini, cuman ya begitulah. Orang-orang pada bilang 40.000 untuk membulatkan. Pokoknya di area sini. Ya, di area sini kalau dia udah di area sini, dia bakal terbang, guys. Ya, itu dia bakal terbang. Ya kan? Itu tentang Bitcoin ya. Dan ini juga tentang XRP. Kalau nanti MA20-nya nge-cross MA50-nya, dia bakal terbang. Don't worry about that, ya kan? Don't worry about uh, about persidangannya, ya kan? Kalau kalian memang benar-benar suka, ya kalian beli, ya kan? Jangan diragukan sebenarnya. Cuman kalian tetap pantau, ya kan? Sebenarnya masih banyak loh koin-koin yang bagus, ya kan? Yang koin-koin yang bisa lah kalian serok sekarang tuh kayak Zil dan lain-lain gitu kan. Cuman ini juga masih pantauan untuk serok, guys. Ini kenapa sih yang mesti diklik gitu, ya kan? Nah, kita tunggu aja. Moga-moga XRP ini sesuai yang diharapkan Indonesia ya. Rakyat yang holding maksud gua yang holding rakyat Indonesia yang holding XRP gitu. Sama sih ngomongnya. Rakyat Indonesia yang holding XRP. Moga-moga sesuai harapan kalian ya. Oke, jadi segini dulu tentang XRP. Moga-moga kalian terbantu video. Don't forget to subscribe, guys. Gue lagi butuh subscribe banget, guys, ya. Jangan lupa join Telegram gue juga. Thank you.